Ini pertemuan dari BPOPT yang terbaru. Pertama, tidak ada jabatan S1, S2, S3. Pak Warman, Si Fortuna cepat lepas darat, laut, udara, Pak. Gitu. Produksi ini, DAT produksi mau dibuat 1 hektar ini. Di sini, Pak. Saya minta Mas Yosi dengan timnya segera membuat bedengan-bedengan seperti sebelah itu. Setelah itu Mas Dedi melakukan supervisi. Itu yang produksi biasa, Pak, ya, yang sana itu sudah besok itu sudah tebal. Oke. Nah, untuk DAT-nya mungkin hari Rabu atau Kamis kita sudah tebal DAT-nya. Assalamualaikum Sobat Peramalan. Hari ini kita sedang bersama dengan Gus Yuris. Ya. Pada pagi hari ini yang cerah banget ini ya teman-teman semua, kita mau bahas tentang kegiatan hari ini, Ya. Gus Yuris ya. Ya. Nah, pagi hari ini Gus, agenda tadi pagi kan Gus Yuris habis rapat ya. Ya. Kira-kira itu habis rapat apa nih Gus? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk sahabat BPOPT yang kami cintai. Pagi ini kita membuat event yang lain, yaitu rapat di lahan. Karena terus terang rapat yang selama ini di ruangan kelihatannya tidak cukup efektif. Sehingga kami melakukan kegiatan pertemuan dengan bersama tim, dengan bersama teman-teman rapat di lahan. Yaitu yang pertama di gedung kontrol di BPOPT, yang kedua di sini di lahan ini ada lahan pengembangan teknologi. Kalau di gedung kontrol tadi kita membahas bagaimana pengembangan DAT dari percontohan ke lahan produksi, dan kemudian juga memanfaatkan lahan yang ada di balai ini menjadi termanfaatkan semuanya. Dalam kondisi anggaran yang terbatas, kita harus bisa melakukan sesuatu untuk negara ini, di mana kita harus tanami semua lahan yang di BPOPT untuk bisa termanfaatkan dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk negara. Itu, Pak. Terima kasih. Gus, yang dibahas tadi itu kira-kira berapa luasan lahan yang akan dikerjakan tuh, Gus? Iya, terima kasih. Jadi di lahan balai ini ada 15 hektar. 15 hektar. Dan ada 4 hektar yang sudah setahun ini nggak dikerjakan. Oh, ada. Karena memang anggarannya tidak ada. Sehingga kami kemudian melakukan terobosan, mencari investor untuk bisa menanami. Terus kerugiannya apa? Tidak ada yang rugi, kita untung. Pertama, kita akan menambah pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Yang kedua, kita akan melakukan investasi kesuburan. Karena kalau lahan itu dimanfaatkan, otomatis kesuburannya akan meningkat. Di mana dari 4 hektar yang akan kita manfaatkan tadi untuk peningkatan optimalisasi lahan, itu ada 1,2 hektar untuk padi, 1,6 hektar untuk jagung, dan ada lagi 1 hektaran untuk padi dan jagung. Itu adalah lahan yang sudah, ya kalau dihitung sekarang ya hampir 1-2 tahun tidak termanfaatkan. Dimanfaatkan, ya. Terus yang kedua, kita juga membahas bagaimana formula DAT padi yang sudah kita ciptakan, kita dapatkan, itu bisa dikembangkan dalam skala petani. Nah, untuk uji coba kita masukkan di lahan produksi, yaitu kurang lebih 1 hektar. Di mana formulanya sama, tapi caranya adalah cara petani nanti. Artinya petani yang melaksanakan atau tim produksi yang melaksanakan, kemudian tim ahli dari DAT yang akan mendampingi. Kira-kira seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa DAT ini tidak lepas dari takdir Allah. Kenapa? Karena DAT ini lekat dengan P3OPT atau pengamatan, peramalan, dan pengendalian. Jadi TAT ini kata kuncinya P3OPT-nya harus kuat dan harus bagus karena meningkatkan populasi tanaman. Itu. Terima kasih. Nah Gus, tadi kan dari yang Gus Yuris sampaikan, luas lahan yang rencana akan dikerjakan itu 4 hektar. Nah itu kira-kira mulai dikerjakannya kapan Gus? Jadi kami sudah tidak tawar-menawar lagi dengan tim, mulai besok pagi harus sudah dikerjakan. Langsung ya? Harus dikerjakan. Semangat. Jadi kami sekarang dengan teman-teman tidak ada kata besok atau kemudian minggu depan, tapi besok pagi harus dikerjakan. Besok pagi harus dikerjakan. Seperti itu. Termasuk di lahan pengembangan teknologi. Ya. Pengembangan teknologi harus selesai, minggu ini harus selesai, seluruhnya panen, kemudian minggu berikutnya harus termanfaatkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita menggunakan manajemen disruptif. Manajemen disruptif itu
punya kecepatan tinggi, kemudian adaptif terhadap permasalahan di luar, dan sekali lagi pemanfaatannya tinggi, kira-kira seperti itu. Jadi BOPT ini menerapkan namanya disruptive management, karena disruptive management ini bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi permasalahan di Indonesia sampai hari ini. Terima kasih. Gus, kalau yang dari disruptive manajemen itu, kalau misalnya di musim penghujan seperti ini ada kiat-kiatnya nggak buat cara menanamnya? Ya. Apa biasa aja gitu? Ya, jadi setiap musim itu kan ekologi hamanya beda-beda. Ya, betul. Jadi P3OPT-nya atau pengamatan, peramatan, pengendalian juga beda. Ya. Oleh karena itu BPOPT ini memang suatu balai yang luar biasa, khas, dan memang ini sudah takdir Tuhan bahwa BPOPT ini harus selangkah lebih maju. Karena memang orang dulu mengatakan BPOPT itu tidak banyak kiprahnya, tapi sekarang saya lihat kiprahnya luar biasa. Bapak bisa lihat di sekitar kita sudah berbunga-bunga sana kemari dan sebagainya. Itu. Jadi kiat tetap ada, makanya ini saya mencoba teman-teman ini dengan teknologi yang sudah ada diterapkan di kita dulu. Iya. Baru kemudian musim berikutnya langsung diterapkan di tingkat petani dalam skala luas. Dan itu yang saya cita-citakan. Jadi BPOPT adalah punya pengembangan teknologi yang kekhasannya adalah di pengamatan, peramatan, dan pengendalian. Itu luar biasa. Dan itu khas dan tidak ada di unit kerja lain. Itu barangkali Mbak. Terima kasih. Nah, Gus, dari lahan yang 4 hektar itu tadi, itu kan rencananya besok mau dikerjain ya, Gus? Iya. Langsung dimulai. Langsung dimulai besok eksekusinya. eksekusi. Berarti kalau misalkan besok pagi kita meliput untuk lihat-lihat langsung proses produksinya bisa, Gus? Bisa, silahkan dibuktikan. Karena terus terang saya sudah membuat kontrak kerja dengan teman-teman atau tim bahwa kami tidak boleh berpikir biasa-biasa. Kita harus berpikir luar biasa dan kita harus membuat terobosan baru. Rugi kita itu sebagai warga negara Indonesia yang tanahnya subur begini, kita berpikirnya biasa-biasa saja. Atau barangkali kita tidak punya semangat untuk membangun, itu rugi besar. Dan ini sudah menjadi berkahnya Tuhan kepada rakyat Indonesia bahwa kita diberikan kelimpahan lahan yang bagus, air yang cukup, kira-kira itu. Tinggal bagaimana kita mensyukuri dengan memanfaatkan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat, kira-kira itu. Dan ini penting dan kita harus yakinkan kepada rakyat bahwa kita itu bisa, kira-kira itu. Ya, gitu. Berarti kita besok mohon izin ya, Gus ya. Oke, siap, buat siap. kita ngeliput Oke, siap. lihat lahan produksi. Ya, siap. Oke. Kira-kira untuk perbincangan kita hari ini Siap. Cukup Ya, sekian. oke. cukup sekian. Ya. Besok kita lanjutin lagi ya, Gus, sambil Ya. kita lihat. Ya, terima kasih. Siap. Monggo, silahkan. Sobat Peramalan, demikian perbincangan kita hari ini dengan Gus Yuris. Sampai bertemu besok pagi, kita lihat-lihat lahan produksi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Semangat. Semangat. Ya. Oke.